Lanal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Untuk mencegah penyebaran virus corona, seluruh TKI diperiksa kesehatannya dan dikarantina sementara di posko gugus COVID-19 Kota Tanjung Balai sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. 22 tenaga kerja ilegal diamankan petugas patroli Lanal Tanjung Balai Asahan di perairan Tanjung Jumpul, Sumatera Utara saat menaiki kapal motor tanpa nama dari Malaysia. Untuk mencegah penyebaran corona, satu persatu TKI ilegal ini diperiksa barang bawaan dan suhu tubuhnya di pos pemantauan Lanal Tanjung Balai Asahan. Rizwan, salah satu TKI, mengaku nekat kembali ke Indonesia lewat jalur ilegal karena di Malaysia sudah tidak bisa bekerja lagi akibat wabah corona. Sudah tak ada kerja kat Malaysia. Kenapa itu Bang alasannya? Ya karena COVID-19. Sudah berapa lama Bang di atas di kapal ini Bang? 2 malam. Berapa? 2 malam. 2 malam. Usai menjalani pemeriksaan, ke-22 TKI selanjutnya dibawa ke posko karantina sementara gugus tugas COVID-19 Kota Tanjung Balai. Semuanya sudah melalui proses pemeriksaan suhu tubuh dan tidak ada yang di atas 30 derajat. Selanjutnya, sesuai dengan SOP yang ada, bahwa 22 tenaga kerja ini akan kami serahkan kepada gugus tugas COVID-19 Kota Tanjung Balai. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan TKI yang mengalami gejala COVID-19. Selanjutnya, para TKI akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Beberapa narapidana asimilasi virus corona kembali terlibat aksi kejahatan. Di Yogyakarta, mantan narapidana kembali ditangkap karena kasus begal. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Utara dan Palembang, Sumatera Selatan. Seorang mantan narapidana yang baru saja dibebaskan karena kebijakan asimilasi akibat corona, babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap basah mencuri kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Tidak hanya sekali, warga Purworejo berusia 58 tahun ini juga ternyata terlibat aksi curanmor di kota Solo dan Yogyakarta. Yang bersangkutan ini seorang napi yang habis keluar karena proses asimilasi pada tanggal 4 April di LP Surakarta. 4 unit sepeda motor dan 2 kunci palsu diamankan sebagai barang bukti. Sementara pelaku diancam pidana penjara selama 7 tahun. Kasus serupa juga menimpa seorang mantan narapidana Sumatera Utara. 2 orang begal jalan lintas Sumatera, tepatnya di desa Seibamban, Serdang Bedagai, babak belur diamuk massa setelah mobil yang digunakannya untuk kabur menabrak pohon dan pagar rumah. Satu pelaku merupakan narapidana asimilasi. Sementara 2 pelaku lain berhasil kabur. 4 pelaku dipergoki warga saat merampas motor yang dikendarai seorang remaja di jalanan sepi. 2 pelaku kini mendekam di sel tahanan, sementara 2 lainnya diburu polisi. Pria bernama Yudi ini digelandang ke Polsek Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, usai membunuh tetangganya sendiri. Pelaku mengaku korban yang bernama Habibur Rahman menggedor rumahnya untuk menagih hutang. Keduanya kemudian berkelahi karena pelaku beralasan belum punya uang. Masalah utang piutang, karena tersangka tidak sabar sehingga naik pitam, terjadilah pembunuhan tersebut. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Korban sendiri diketahui merupakan narapidana asimilasi yang baru keluar 10 hari dari lembaga pemasyarakatan. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Mariana dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah suasana sepi akibat pandemi COVID-19, seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal usai kembali dari pasar. 1 dari 3 pelaku berhasil ditangkap dan babak belur diamuk massa.
Satu dari 3 pelaku begal diamuk massa saat tertangkap mencuri motor milik seorang ibu rumah tangga. Polisi yang tiba pun langsung mengevakuasi pelaku ke Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Pelaku dan 2 rekannya yang kabur memanfaatkan kondisi sepi di Jalan Dr. M. Isa, Kelurahan Kuto Ilir Timur 2 Palembang untuk melancarkan aksinya dan mengincar korban yang baru kembali dari pasar pada pagi hari. Pelaku mengaku nekat ingin mencuri motor korban karena kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19. Beruntung korban dan motornya berhasil diselamatkan. Sementara 2 pelaku begal lainnya masih dikejar polisi. Tarik korbannya oleh pelaku, namun setelah itu korban berteriak dan dibantu oleh warga sehingga pelaku ini diamankan warga di sana. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya pisau dan besi yang dibawa pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, petugas dilengkapi dengan APD dan dibantu dokter untuk mencegah tertular virus COVID-19. Di tengah pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19, sejumlah warga justru menggelar judi sabung ayam di perumahan Fajar Indah, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menahan 24 pelaku yang diketahui berperan sebagai bandar, pemain, dan penonton. Selain mengamankan pelaku, uang jutaan rupiah dan beberapa ekor ayam pun ikut disita sebagai barang bukti. Untuk mencegah penularan COVID-19, anggota yang terjun ke lokasi dilengkapi dengan alat pelindung dan mengerahkan dokter untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku. Di masa PSBB ini ya tidak boleh berkumpul, berkerumun, apalagi lebih dari 5 orang. Ini dilakukan di sebuah rumah di daerah Bekasi ya, dengan kegiatan yang justru mengarah kepada tindak pidana perjudian. Ya, berkumpul lebih dari 5 orang. Kita amankan ada 11 pemain, 13 penonton dan juga 3 penyelenggara. Para pelaku dijerat pasal 303 tentang perjudian dan pasal 93 tentang karantina kesehatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.